Welcome back lagi semuanya. Selamat datang di acara live kita pada malam hari ini. Coba tes dulu suara, cek jalan lancarkah semuanya. Kalau misalkan sudah masuk semua baik-baik saja, kabarin ya. Hopefully lancar. Ya iPhone agak jauh nih sinyalnya, tapi semoga bisa cukup bagus. Kalau yang di Facebook harusnya semuanya lebih terang suaranya karena ini lebih dekat dengan saya. Ntar saya pasin dulu deh biar nggak terlalu jauh ya. Halo ceki tes lagi semuanya. Selamat malam. Aduh. Apa nih saya lindas? Geser dulu. Iya, ada sedikit barang-barang yang perlu dirapikan di sini karena sudah sedikit berantakan. Tinggal dikit lagi sih. Karena yang lain udah pada dirapihin ya. So selamat datang semuanya. Welcome back lagi di acara malam hari ini bersama dengan saya. Kita happy-happyan, seru-seruan, asik-asikan lagi. Ada Kak Noviana, ada Kak Feni, halo selamat malam. Ada Kak Mimi, ada Kak Rani, ada Bro Heinrich datang, Kak Dahlia, dan Kak Yunita. Ada Kak Ayu juga. Oke. Hari ini mau cerita tentang satu pengalaman saya. Mungkin saya pernah ceritain dulu, tapi saya lupa di mana tepatnya. Tapi mungkin kalau Anda, saya nggak tahu udah pernah dengar ini apa belum. Ya, jadi waktu itu pas di saat yang paling challenging buat saya adalah di saat saya punya kondisi dimana pas lagi bisnis itu berkembangnya lagi bagus-bagusnya. Nah jadi kayak berkembangnya oke banget gitu ya. Waktu itu saya juga karirnya di usaha saya kebetulan baru dikasih naik pangkat akibat dari penjualan ya, sellingnya. Jadi kayak nilai sellingnya tuh sangat tinggi sekali. Terus sales team yang di bawah saya kembangkan pun berjalan dengan sangat baik sekali. Nah jadi di saat semuanya berkembang dan berjalan dengan baik, akhirnya saya dapat naik peringkat saya gitu ya. Dan ketika saya naik peringkat dipercayakan jadi manajer di sana, saya coba lakukan yang terbaik di momen itu. Namun dengan akibat dari 1-2 hal yang saya juga nggak bisa prediksikan ya, ternyata banyak banget challenge-nya. Jadi apa yang tadinya udah perjanjian surat-surat yang sudah ditandatangani sama klien-klien itu tiba-tiba banyak di antara mereka yang membatalkannya. Jadi kayak merasa bahwa sulit dan challenging untuk mereka meneruskan kontraknya sama saya gitu. Jadi ada beberapa di antara mereka yang tadinya udah komitmen untuk melunasi semua kontrak yang dikasih gitu ya. Suddenly mereka ngebatalin kontraknya. Jadi tiba-tiba aja mereka kabarin gitu ya. Dan ini berlangsung cukup konstan. Jadi pertama ada 2 orang yang mundur, terus nggak lama ada yang mundur lagi, terus nggak lama ada yang mundur lagi. Jadi kayak beruntun gitu, ada beberapa yang mundur sampai nilai kontrak saya yang tahun lalu saya kerjakan hanya setengahnya saja yang berjalan di tahun yang berikutnya. Nah jadi banyak banget yang mempermasalahkan kalau soal bukannya banyak ya, company itu mempermasalahkan kalau sampai memang nilai kontraknya itu turun sampai sangat drastis karena dianggapnya 50% kontraknya tuh putus gitu. Nah jadi akhirnya ketika itu terjadi jadi beban tersendiri buat saya, dan saya diminta untuk mencari gantinya untuk kayak melunasi kontrak yang istilahnya hilang itu. Dan saya lakukan semua yang terbaik yang bisa lakukan. Apa yang terjadi ya seperti yang kita prediksi, timnya mulai rontok berantakan, terus kontraknya yang berjalan pun sulit digantikan, jadi nggak banyak yang digantikan. Dan mulai dari saat itu mulailah momen yang boleh saya bilang cukup kelam ya. Karena ketika semua kontraknya berjalan dengan baik gitu ya, lancar, saya udah standby kayaknya oke banget gitu. Jadi kayak cukup settled gitu ya. Jadi ketika settled itu artinya saya bisa dapetin uang, saya bisa ngasilin setiap bulan tadinya. Saya pikir udah rutin, tapi begitu kontraknya rontok semua, suddenly penghasilan saya pun diturunkan juga. Jadi apa yang terjadi, karena ya company juga kan nggak ada pemasukan dari sana, berarti dia nggak bisa bayar saya kan. Nah semua yang kayak rencana saya sudah rencanakan, kayak abis ini saya mau ngapain gitu, terus mau ningkatin penghasilan saya, terus kayak udah ada rencana pembelian 1-2 hal yang saya beli, terus saya udah berani ngambil cicilan ya waktu itu. Jadi karena saya udah mikir toh udah selesai, kontraknya udah jadi, saya udah naik pangkat, pasti buat nyicil juga nggak apa-apa. Singkat kata saya ambil cicilan, beberapa cicilan ya, dan salah satu cicilan yang saya ingat banget itu di mama saya pinjam kartu kreditnya buat saya nyicil.
Jadi waktu itu saya beli barang, total cicilannya nilainya senilai 7 jutaan. Sama saya harus bayarin dia ada punya polis asuransi ya, waktu itu saya bilang saya bantu bayarin juga 300.000 per bulan, saya ingat banget. Jadi sekitar 7 juta utang sama 300.000 per bulan. Terus waktu itu cicilannya total sebulan tuh saya harus bayarin kayak sekitar mungkin hampir 300 sekitar mungkin mau 500 sampai 600.000. Nah, cuman karena kejadian yang seperti itu, ya, terus saya juga ada hutang juga, dan kombinasi lah semuanya gitu ya. Tiba-tiba langsung numpuk, utangnya jadi numpuk semua, ya, dan ketika ada kayak gitu harus bayarin kan ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, padahal sebenarnya udah berharap banget nih katanya Kak Dahlia, sakit tapi nggak berdarah ketika ada penolakan di saat kita sangat berharap. Yes, jadi udah berharap banget, apalagi kalau dulu orang kan namanya kontrak kan udah janji ya, udah tanda tangan kontrak gitu. Tapi abis itu dibatalin gitu. Memang nilai uangnya mereka abis, ibaratnya kayak yang mereka sudah bayarkan dianggap mereka nggak minta balik gitu uang yang sudah dibayarkan. Tapi yang kedepannya tuh kontraknya diputusin, jadi benar-benar itu mempengaruhi saya sekali. Nah, akhirnya sikat kata saya didemosi ya, diturunkan dari pangkat saya karena dianggap tidak capable untuk mempertahankan nilai yang seharusnya saya kasih di tahun lalu gitu. Dan mulai dari situ ternyata hidup saya mulai kayak mengalami kekacauan, karena di satu sisi saya harus mencari pengganti uangnya, ya di sisi yang lain juga banyak di anggota tim saya juga merasa kayak wah susah ya ternyata gitu ya, bisa ada kejadian seperti ini. Jadi banyak dari mereka juga yang berhenti, dan akhirnya saya pun masuk dalam keadaan yang sangat-sangat sulit sekali. Boleh dibilang di saat itu salah satu titik yang paling rendah banget dalam hidup saya, karena saya udah gak punya uang dan hutangnya banyak ya. Terus waktu itu banyak pertengkaran yang terjadi. Seringkali pertengkaran itu muncul ketika mama saya nagih ya, karena dia mau minta duitnya kan, lu udah janjiin gua gitu kan, dan ketika janji lu nggak penuhin janji lu nggak bayar, lu nggak komitmen, lu anak laki nggak punya komitmen, lu bener-bener nggak bisa dipegang omongannya. Nah itu dulu yang tendensinya ya. Jadi kayak karena omongannya itu pahit banget, pedih banget buat saya. Dan itu kayak rasanya sakit banget. Karena apa? Di saat momen kita lagi gak berdaya, lagi gak punya apa-apa, lagi tertekan, lagi susah gitu, terus kayak orang tua tuh bisa ngamuk kayak gitu ya. Saya padahal bilang gini, Mam itu juga kan kartu kredit, kayak ya udahlah nggak usah dibayar, gue bayar minimum payment aja gitu. Tapi dia marah karena ada bunganya gitu. Saya bilang bunganya biarin saya yang bayar. Nah cuman dia nggak mau karena bunganya itu kayak ada saudara yang dia nahan nggak bayar, bunganya tuh sampai kena belasan juta dari kartu kredit. Memang kalau bilang riba ya, kartu kredit tuh horor sih bunganya memang ya. Tapi zaman dulu memang karena nggak ada dan alternate-nya punyanya itu, ya sudah saya pakai itu gitu loh. Memang kadang cicilan 0%, tapi telat satu aja itu dihitung dari semua cicilan. Ya sistemnya memang kadang-kadang saya juga pas belakangan baru begitu ya. Iya. Jadi memang agak unik gitu ya. Kayak disiplin bayar gitu ya, tagihan sisa misalkan tinggal 2 juta lagi gitu. Terus saya telat bayar, ternyata 2 jutanya itu bunganya itu bukan dari sisa 2 jutanya, tapi bunganya dihitung dari semuanya gitu. Ya, saya ingat saya dulu ada yang begitu deh ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya, tapi misalkan sisa tinggal 2 juta, bunganya dihitung dari 7 juta yang saya pinjam semua. Jadi tetap bunganya tuh besar sekali gitu. Nah, jadi kayak kendalanya tuh di situ. Nah dan saat itu ya kayak mama saya tuh nggak mau banget gitu kerja akhirnya cuma buat bayar bunga ya kayak gitu. Jadi dia pengennya lu harus bisa lunasin gitu. Nah dan dimarahin kayak gitu. Jadi kayak drop banget deh kondisinya. Dan satu momen yang kayak pas lagi yang paling dalam buat saya adalah yang pas saya mau keluar parkiran, saya nggak punya uang banget gitu ya. Jadi kayak sampai saya datang mesti minjem sama orang lain. Maaf bro, ada punya uang 5.000 gak? Soalnya saya gak bisa keluar. Kalau lo kasih gue pinjam, nanti gue balikin gitu ya. Jadi kayak ya itu momen yang susah banget ya. 5.000 buat minjem zaman dulu tuh ya, buat keluar motor. Saya ingat banget. Jadi keluar motor itu sekitar 4.000. Saya pinjam 5.000, sisa 1.000 yang saya pegang. Nah jadi untungnya saya sih, ya saya mikir aja saya nggak punya apa-apa, maksudnya kayak dalam artian kayak belum punya keluarga, belum punya anak, pasti kalau misalkan ada yang kayak gitu bakalan lebih pahit lagi.
Tapi buat saya pribadi ya itu momen yang udah paling salah satu yang paling kayak ngenes banget. Sepanjang jalan saya nangis, terus saya mempertanyakan Tuhan gitu, kok Tuhan jahat banget sama saya gitu loh. Istilahnya apa sih salahnya saya berbuat jahat juga enggak, saya jahatin orang kagak, saya narkoba kagak, minum obat-obatan terlarang kagak, ributin orang enggak, tidurin anak orang juga kagak. Ya dulu bener-bener kayak saya mikirnya kayak apa sih dosa gue, salah gue tuh apa gitu, sampai lu hukum gue tuh kayak gini. Gue kerja keras dari pagi sampai malam gitu, jahatin orang juga enggak gitu ya, tapi kenapa kok doa gue tuh nggak dijawab gitu? Kenapa kok cuman kayak gue berdoa tapi lu kayak mana sih Tuhan tuh beneran ada gak sih? Orang bilang Tuhan bantu kita apa segala macem. Buat saya waktu itu kayak bullshit lah, tai gitu kan, nggak ada gitu. Nah jadi sedih banget dan drop banget gitu. Dan di situ kayak ya saya mikir doang gitu, apa sih yang bisa saya lakukan ke depannya gitu, gimana saya ngubah ini semua keadaan gitu. Dan itu yang selalu jadi pertanyaan saya memang, karena dulu dibilang kan kerja keras jujur itu udah pasti sukses, udah pasti berhasil gitu. Jadi kayak setengah mati gitu kan. Nah fight di sana ternyata ya nggak bisa gitu ya. Nah akhirnya jadi kayak udah nyalahin Tuhan apa segala macam. Nah saya tepatnya yang bikin saya mikir itu waktu ketika saya dari sana, saya ada ketemu satu buah buku yang bilang, ketika saya baca, saya lupa persis saya buku yang mana ya, tapi banyak buku yang saya baca. Salah satunya yang saya ingat itu ada buku The Secret, ada bukunya si Pak Tung Desem-Waringin, ya waktu itu Marketing Revolution. Terus ada buku lagi Pak Purdi E. Chandra, Cara Gila Jadi Pengusaha, sama Financial Revolution in Action-nya Pak Ongki Hojanto. Nah, saya lupa persisnya buku yang mana yang apa ngingetin saya gitu, bahwa ya kadang-kadang dalam kehidupan itu ada momennya kita mungkin jatuh gitu. Tapi bukan kita menyalahkan diri sendiri, bukan kita menyalahkan Tuhan kita. Tapi kita cari tahu apa sih yang sebenarnya bikin kita seperti ini dan gimana caranya kita bisa keluar dari permasalahan itu. Nah, ketika mikir seperti itu, aku baru tahu juga, dan ternyata kalau dari buku The Secret kan ngebahas bahwa apa yang kita terjadi dalam diri kita dan hidup kita adalah karena kita sendiri. Jadi itu satu yang kayak belajar tentang disiplin banget, bahwa kita mengerti, memahami bahwa kalau misalkan kita ngerasainnya yang jelek-jelek terus, itu akan mendatangkan yang jelek. Kalau kita memikirkan yang senang-senang terus, kita akan mendatangkan yang senang-senang. Ketika bahagia, kita akan bahagia. Dan saat itu saya menyadari bahwa kondisi saya adalah mempertanyakan. Saya terus mempertanyakan, tanyain. Dan mempertanyaannya secara negatif. Kenapa kok begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Akhirnya jawabannya apa? Ya begini. Nah, jadi ketika saya mengubah pertanyaannya, ya gimana caranya supaya saya bisa lebih baik lagi, gimana saya bisa improve. Dan salah satu yang kunci banget buat saya adalah menanyakan terus-menerus tentang bagaimana saya bisa memiliki kebijaksanaan atas kehidupan saya. Ya akhirnya jadi kayak dari situ saya mulai bergerak nyari wisdom. Ya saya lupa dari buku yang mana yang tepatnya ngasih. Ya tapi kurang lebih itu padanan-padanan yang saya sering baca gitu ya. Dan dari sana tuh saya tertolong banget, karena apa? Saya mulai kayak pemahaman saya mulai berubah. Saya mulai mencari kebijaksanaan. Ketika saya mulai mencari kebijaksanaan yang saya dapatkan. Ya, jadi kayak akhirnya saya ketemu A, B, C, D, lingkaran rangkaian yang lainnya yang benar-benar kayak yang saya cari gitu. Karena saya nyari kebijaksanaan kan, saya dipertemukan sama satu orang. Ya sekarang dia jadi public enemy, dibenci banyak orang gitu ya, karena memang orangnya agak antik. Cuman waktu dulu saya ngeliat dia kayaknya orangnya cerdas banget, pinter banget. Saya nanya, bro, apa sih rahasianya buat jadi pinter kayak lu, jadi cerdas kayak lu? Ya, terus dia bilang, kalau gue belajar meditasi, dia bilang gitu. Oh meditasi, iya, karena kalau dengan meditasi kita akan bisa bijaksana. Sama satu lagi gue belajar hipnoterapi, dia bilang begitu. Berarti ada 2 tuh kunci yang saya langsung kayak, meditasi, satu lagi hipnoterapi. Nah habis itu saya cari, ya yang pertama saya cari meditasi. Saya bergerak, ngider, cari meditasi, saya dipertemukan. Ya saya pergi ke Bali waktu itu, ikut Tapa Brata 1 sama Pak Merta Ade. Ya saya belajar tentang meditasi kesehatan, ya karena di situ belajar mengendalikan emosi,
belajar nafas, ya, menyadari nafas, terus kayak selama 7 hari, tiap hari meditasi. Bangun jam 5 pagi, meditasi tanpa handphone, tanpa apa segala macam, mengistirahatkan semua pikiran. Ya. Nah, di sana saya belajar banyak sekali dan saya dapat banyak insight gitu ya. Habis itu dari sana perjalanan saya dimulai dengan hipnoterapi. Saya belajar hipnoterapi, banyak banget yang saya belajarin juga. Dan saya jadi ngerti tentang program-program di bawah sadar saya yang nyangkut. Dan ketika saya ngerti, akhirnya saya memahami bahwa ternyata banyak problem yang muncul itu karena dari bawah sadar saya. Nah, jalan semuanya sampai di saat ini sekarang, ya semuanya kayak ada aja ketemu gitu ya, kayak jalan-jalannya tuh kayak jalurnya ketemu terus. Nah, jadi dari sini kita bisa memperhatikan bahwa setiap kali kita mempertanyakan hal yang negatif, kita akan mendatangkan yang negatif. Mempertanyakan hal yang positif, kita akan datangkan yang positif. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita mendatangkan itu semua. Ya, jadi kita tanya-tanya terus-menerus dalam diri kita, maka kita akan bisa makin hari makin ke arah yang kita tanyakan atau kita inginkan. Nah, mengubah pertanyaan ini menjadi penting. Dan satu lagi adalah, kapanpun Anda ada masa titik terendah dalam hidup Anda, bisa jadi itu adalah momennya Anda kayak buyback misalnya. Jadi kayak dulu mungkin bisa turun, tapi mungkin ini waktunya buat Anda naik gitu ya. Sebentar lagi mungkin Anda akan straight naik ke atas. Anda juga nggak tahu kan. Karena balik lagi, kalau Anda cek mungkin peristiwa di masa lalu, mungkin ada yang kayak menurut Anda berat banget, akhirnya bisa Anda lewatin. Ya, jadi jangan pernah kayak merasa bahwa Anda akan terus-menerus dalam keadaan yang susah. Tapi yang berikut juga yang penting adalah, bukan berarti ketika Anda di dalam keadaan yang susah, Anda tidak terus mencari dan menanyakan apalagi yang bisa dilakukan untuk nge-improve keadaan Anda. Karena seringkali banyak orang yang kayak merasa, oh gue udah cukup karena udah hidup gue begini gitu ya. Terus nggak mempertanyakan lagi untuk bagaimana mengimprove kehidupan. Karena yang penting juga adalah kita perlu untuk, ya ini benar banget yang katanya PRSHYN. Nah ini bacanya gimana ya, jadi bounce back, naik lagi ke atas karena kadang-kadang ibaratnya kayak mau manah, mungkin ada momennya dia tarik ke mundur dulu, abis itu dilepaskan baru maju. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi apapun kondisi yang mungkin pernah terjadi dalam diri Anda di masa lalu Anda, dan pernah ada di dalam yang keadaan yang sulit, itu biasa sifatnya temporer, dan pada waktunya Anda akan menemukan langkahnya buat Anda maju kalau Anda terus mempertanyakan apa yang bisa Anda lakukan. Nah, jadi saya mau ngajak Anda untuk ngecek lagi rasa apa yang tersimpan ketika Anda masuk di dalam titik terendah dalam kehidupan Anda sebelumnya. Supaya apa? Karena apa? Rasa itu suka memantulkan kembali di kemudian hari kejadian yang serupa. Kalau Anda buang semua rasa terkait dengan hal itu, maka dengan sendirinya hal itu tidak akan datang lagi. Ya, jadi coba dicek kalau di dalam diri Anda, kapan momen titik terendah dalam hidup Anda, dan di titik terendah hidup Anda ini, rasa apa aja yang ada terkait dengannya. Perhatikan. Kalau saya waktu itu, saya mempertanyakan itu yang paling kencang. Ya, kenapa kok Tuhan jahat banget sama saya? Itu yang muncul, yang dua hal yang pertama kali muncul. Ya, yang ketiga adalah kayak merasa disia-siakan, merasa terhina, merasa itu aja sih. Merasa disia-siakan, merasa terhina, merasa kayak bukan disia-siakan sih, kayak lebih dikhianati. Kayaknya gue udah nyari Tuhan, gue udah deket sama Tuhan, tapi gue disia-siakan, kayak gue terhina banget. Karena gue kayak ngerasa diri gue tuh kayak sampah gitu, kayak di mata Tuhan tuh nggak ada artinya apa ya gitu. Ibaratnya yang saya sering ngomong, saya merasa kayak saya udah baik, belajar sebaik-baiknya, katanya semua cuma titipan, tapi kenapa kok gue nggak dititipin? Ya, merasa terabaikan, diinjak-injak. Nah, katanya Kak Gustina, nah ini setiap orang rasanya beda-beda ya. Coba perhatikan rasa apa yang ada dalam diri Anda ini. Perhatikan semua rasa terkait dengan hal itu, terkait dengan pengalaman terindah Anda, terendah Anda. Perhatikan semua rasanya. Ya, merasa tidak dibutuhkan, oke, terabaikan, oke. Perhatikan semua rasanya, sadari, terima, dan semua yang menghalangi Anda melepaskannya. Jikalau ada rasa yang ada di belakangnya, perhatikan semuanya. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, patahkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, patahkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan.
Tahan dan lepaskan. Oh gila, energi siapa nih? Titik terendah saat anak pertama saya didiagnosa cerebral palsy. Beruntung ikut Pekanbaru. Makasih banyak Koreo. Emosinya hilang tanpa menghilangkan kenangannya. Oke, good. Apa yang dipikirkan saat hipnoterapi? Kok berjam-jam? Apa kok apa nggak malah ngantuk? Atau saat hipnoterapi itu berdoa? Loh kok hipnoterapi? Saya hipnoterapi selalu dibantu sama orang lain ya. Saya nggak pernah lakukan self hypnosis, itu susah buat saya karena biasanya ngantuk ketiduran. Atau biasa saya rekam audio sih. Ya waktu itu saya pernah nyoba rekam audio mama saya ngomong. Ya saya pernah cerita juga. Nanti mungkin besok saya bisa bawain tema tentang itu juga. Nah, jadi perhatikan apapun yang Anda bawa dari peristiwa terendah dalam kehidupan Anda di masa lalu dan semua rasa yang masih tersisa akibatnya. Perhatikan yang membuat Anda mungkin mengundang lagi peristiwa itu di masa sekarang. Dan kapanpun Anda pernah mengalami kejatuhan di masa lalu yang Anda bawa ke masa-masa yang akan datang ataupun yang di sekarang. Dan semua yang belum selesai karenanya. Perhatikan semua energi yang tersisa, sadari, terima, ambil pesannya. Ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua yang menghalanginya. Perhatikan semua rasa yang menghalangi, pejamkan mata Anda, lihat ke atas, tarik nafas semuanya. Terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua rasa ini yang ada terkait dengan momen terendah dalam kehidupan Anda yang pernah terjadi, yang tersisa. Sadari semua rasanya, terima, ikhlaskan dan lepaskan dalam diri Anda. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan dan lepaskan. Ada yang nanya, meditasi yang bagus jam berapa kok? Tergantung meditasinya buat apa. Ya, kalau misalkan Anda mencari inspirasi atau buat untuk kesehatan atau menenangkan hati, mungkin ada jam yang beda-beda. Paling bagus menurut saya adalah cek sendiri, karena setiap orang beda-beda semua menurut saya ya. Dari kalau pengalaman saya mungkin saya nggak tahu deh kalau orang lain, tapi kalau pengalaman saya pribadi, kalau misalkan soal meditasi saya akan cari timingnya sendiri, karena setiap timing itu ternyata saya rasakan beda. Ada timing inspirasi saya paling muncul itu ketika habis tidur, baru bangun tidur. Itu biasa kalau saya meditasi, ide itu gampang banget muncul sendiri. Ya, jadi itu saya kayak tidurnya jam berapa nggak ada jamnya. Pokoknya begitu bangun tidur, mau jam 12 siang kayak, mau jam 7 pagi kayak, jam 8 kayak, pokoknya begitu habis bangun tidur saya meditasi sebentar, ide itu akan muncul sendiri. Ya, jadi biasanya kayak gitu. Nah, setiap orang timingnya beda-beda, jadi temukan sendiri ya, timingnya lain-lain. Oke. Terus ada yang bilang saat panggil kar saya langsung merinding, sekarang sendawa kencang. Oke. Energi saya kok kayaknya tadi dengerin ceritanya sesak banget. Iya. Katanya Karami kepala pusing, belakang berat. Apapun yang muncul terkait dengan hal ini yang menghalangimu, rasanya lelah banget. Oke. Jadi biasanya kalau lelah atau relax coba dicek ya. Kadang relax sama lelah itu sering mirip-mirip. Makanya enak kalau malam langsung tidur ya habis ini ya. Banyak yang bilang di WTRT kelasnya kayak obat tidur yang paling alami. Oke, perhatikan semua yang tersisa yang menghalanginya, sadari, terima apapun yang ada, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Kata Kak Mila, energi saya kayaknya kok. Oke, siap. Langsung nguap. Meditasi sama kayak saat teduh gak sih kok? Saya gak tahu saat teduh seperti apa, jadi saya gak bisa kasih komentar. Kok cemas saya gak hilang-hilang, jadi nyesek. Ya, semua yang bikin cemas, perhatikan apa yang rasa yang muncul. Pejamkan mata, lihat ke atas, lihat. Tarik nafas, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan semuanya. Tarik nafas, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Wih, ada Kak Julina Arunika Azahra. Nama baru nih, panggilnya apa nih Kak? Congratulations buat nama barunya. Keren. Kak Arun, atau Kak Lina, atau Kak Azahra. Bikin pulas tidur Kak Rani, mantap. Lagi kelas pun pengen banget tidur. Iya, nanti abis ini tinggal ngantuk tidur nguap ya. Kata dokter Imov jadi nguap. Oke, sip, mantap. Julie, oke, thank you Kak Julie, welcome. Masih berarti mirip kayak yang lama ya, Kak Julie. Oke, sedikit plong dan pengen nangis. Semua yang bikin pengen nangis, semua yang tersisa diterima, disadari, ikhlaskan, dan dilepaskan. Tarik nafas pelan, ikhlaskan dan lepaskan. Katanya Kak Teresia, lega. Pikiran berat sehabis kena COVID kemarin, terus lanjutin gantian yang kena abis terapi jadi lega. Silakan nonton di watiarti.com /COVID kalau untuk spesialis COVID ya.
udah ada videonya sendiri, jadi tinggal bisa nonton. Pelan-pelan saya mulai terbiasa melepaskan emosi, katanya Purple Shop Tika. Oke, thank you Kak Tika, welcome. Meditasi sama relaksasi apa bedanya? Kalau buat saya pribadi, saya sama-sama aja gitu ya. Intinya kalau meditasi biasa saya ada posenya duduknya. Kalau misalkan relaksasi, saya relax doang, saya nggak perlu pose meditasi. Ya seperti itu. Mau cerita bingung tapi galau, kalau lagi kepala berat langsung hilang. Gimana tuh? Oke. Terharu Karyo masih selalu ingat saya. Yes dong Kak Yuli, mantap. Kak Juli, oke. Telat ya, aku ikut kok, tapi mengusahakan nonton IGTV tiap hari. Nggak apa-apa, aman kok, tinggal nonton aja live ulangannya. Plongko, katanya Kak Winnie, terima kasih. Temanya pas banget, katanya Kak Suli. Lega plong, kata Kak Made Tolai. Terima kasih Kak Made. Dan semua teman-teman yang sudah mampir, terima kasih sudah diingatkan videonya, padahal udah beberapa kali lihat, kata Kak Teresia. Oke, siap. Monggo, silakan ditonton saja. Terima kasih buat semuanya hari ini. Ya, kalau di hati-hati ini kayak cinta yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Buset. Puitis sekali, luar biasa. Oke, ada Kak Elin nih, Kak Vera kok ketawa-ketawa semua. Oke, siap, mantap. So, mungkin itu teman-teman. Beberapa dari teman-teman sharing katanya udah pada oke. Katanya Kak Eni tadi sempat mewek tapi sekarang sudah jadi semangat. Kalau mau lihat siaran ulang di mana, di IGTV banyak ya, jadi silakan dicek. Katanya Bro Hinrich dapat pemahaman baru lagi. Oke, mantap. Good semuanya. So terima kasih, ada Cirechel juga, ada Civera dan Kak Elin. Thank you ya buat semua yang udah setia ngikutin live-nya di WTRT terus menerus. Dan terima kasih banget karena kita udah tembus 10.000 followers sekarang di Instagram. Ya, karena ini boleh dibilang cukup challenge ya buat dapetin segitu gitu, karena kita dulu nggak ngiklan ya. Ternyata kalau nggak ngiklan kayak cukup challenging ya, karena algoritmanya kayak ngelok gitu ya, jadi nggak bisa nge-expand ke teman-teman yang lain yang baru. Tapi sekarang saat kita open ya, ternyata banyak lagi yang datang baru. Jadi buat yang baru datang, thank you. Kak Rica bilang thank you Koreo, plong banget ini, tinggal bobo aja. Yes, enak ya kalau malam-malam abis ini tinggal tidur. Jadi welcome buat yang baru. Cara menyembuhkan psikosomatis gimana, kata Kak Hai Mega, boleh belajar di Instagram, ada banyak ya, kita belajar di IGTV-nya. Jadi thank you banget buat teman-teman semua ya, congrats untuk 10K-nya ya. Terima kasih, karena kalau tanpa teman-teman semua kasih dukungan mungkin nggak bakalan bisa nyampe ke sini gitu ya dengan lebih cepat. Terus juga banyak banget yang setiap kali kita kayak teman-teman yang udah kasih testimonial ya, seneng banget. Terima kasih banget buat semua yang ngerasain transformasi dan mau ikutan sharing gitu ya, karena saya happy banget ketika ada semua sharing, menguatkan buat teman-teman yang lain juga ya. Jadi kayak doaku ini jadi satu milestone kita buat nanti bisa capai 100.000, 1 juta follower ya, 10 juta follower. Wah, seru banget ya. Aku yakin banget emang ini bisa berdampak buat banyak orang ya, jadi doaku bisa lebih berdampak lagi nanti ke depannya. Terima kasih buat semua supportnya. Thank you Kak Karlia, Kak Rami, Kak Feni, Kak Cia, Kak Dr. Imok, ya, Kak Elin, Kak Rachel, Civera. Thank you Kak Li, Kak Teresia, Kak Japi, Kak Feni, Kak Foni, Kak Ade, Kak Karlin, Kak Hai Mega, Kak Ardi, Yanti, Kak Feli, Kak Ikra, Kak Civeni, Kak Rica, dan semua yang lain ya teman-teman. Mungkin aku nggak bisa sebutin semuanya satu-satu ya. Kak Noviana, Kak Endang, Kak Shirley, Kak Ayu Dewi, terima kasih. Kak Nur, Kak Sisilia, thank you semuanya karena supportnya teman-teman semua. Kak Shirley, Kak Gustina Bayu nih sering banget juga mampir ya. Kak Francisca, thank you. Kak Sulis, Kak Winnie, Kak Nur Syamila, Kak Hunaida, Kak Made, semuanya deh pokoknya. Kayaknya kalau aku sebutin satu-satu sampai besok nggak selesai kali ya. Thank you juga Kak Yuli udah mampir juga. So love you all. Ya, thank you banget. Kita live lagi besok. Jadi happy-happy selalu. Thank you. All the best and greatest for you all. See you again. Bye-bye. Thank you Kak Atta. Terima kasih.